Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi ya dengan saya di responsi resep. Kali ini saya akan menjelaskan eh, tentang pencampuran dua bahan obat. Ya, kalau minggu kemarin di pertemuan sebelumnya kita hanya ada satu macam bahan obat. Untuk kali ini saya combine, saya tambahkan dua macam zat obat ya. Oke, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, supaya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan diberikan kesehatan. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Oh iya, saya juga mengingatkan untuk kita tidak bosan untuk mencuci tangan ya. Harus sering-sering mencuci tangan dalam keadaan pandemi ini. Dan juga jangan lupa memakai masker. Oke, kita mulai ya. Nah, kali ini dapat resepnya dari Dokter Faisal. Itu untuk Sheni umur 8 tahun. Dapat obatnya Rifampicin 150 mg, Lactosum 100 mg, MF Pulf DTD numero 10 ya. Signanya 1 kali sehari 1 bungkus, AC pagi. Ya, Rifampicin ini obatnya berwarna merah ya. Jadi ini kali ini saya mengajarkan ke kalian, mengenalkan ke kalian cara mencampur dua zat obat yang berbeda warna ya. Oke. Ya, ini pronya Sheni 8 tahun. Nah, kita lihat di sini yang belum lengkap adalah paraf dokter. Jadi kita usulkan paraf dokternya ya. Lalu komposisinya ini tidak ada ya. Monografinya itu zat berkhasiatnya ya. Kalau laktosum, nah yang ini laktosum ini adalah zat tambahan ya. Yang berkhasiat itu rifampicinnya. Nah, jadi rifampicinnya aja yang ditulis. Nah, rifampicin ini termasuk golongan obat keras ya. Kegunaannya itu sebagai antibiotik penderita TBC ya. Biasanya kalau pasien ini minum obat rifampicin, karena dia warnanya merah, nanti pada saat buang air kecil, urinnya juga berwarna merah. Jadi kita harus menjelaskan juga ke pasiennya, kalau nanti pada saat buang air kecil urinnya berwarna merah gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini perhitungannya. Karena ada DTD, jangan lupa, kalau ada DTD berarti kita kalikan dengan jumlah bungkus yang diminta ya. Ingat, kalau ada DTD dikalikan dengan jumlah bungkus yang diminta. Karena yang diminta adalah 10 bungkus, berarti rifampicinnya 150 mg dikalikan 10, yaitu 1500 mg.
atau 1,5 gram ya. Nanti kamu ambil anak timbangan yang 1 gram yang warnanya kuning dengan yang 500 mg ya, yang warnanya putih. Nah, laktosum itu 100 mg karena DTD dikalikan 10 ya, sama dengan 1000 mg atau sama dengan 1 gram. Ya, ini penimbangannya. Penimbangannya itu adalah hasil dari perhitungan tadi. Rifampicillum itu nama latinnya ya. Rifampicillum 1,5 gram. Jadi kalau ini kan antibiotik, rifampicin ini antibiotik. Jadi pada saat pengambilan obat itu ada di lemari antibiotik ya. Ada di lemari antibiotik. Di wadah obatnya itu nanti ada tanggal kadaluarsa ya, atau expire date. Jadi nanti kamu tulis di sini nih, sebelahnya penimbangan ini rifampicin ya. Lalu laktosumnya 1 gram. Udah, laktosumnya sudah adanya di obat bebas. Jadi ntar kalian carinya di obat bebas. Nah, ini penimbangan pembuatan nomor 1 sampai 4 sama ya. Jadi saya tidak usah jelaskan lagi. Masukkan sebagian laktosum. Karena laktosum itu warnanya putih, jadi laktosumnya dulu yang dimasukkan ke dalam mortir sampai melapisi, digerus tuh ya, sampai melapisi mortir, dinding mortir. Lalu baru dimasukkan rifampicin. Ya, tujuannya supaya rifampicin ini kan warnanya merah. Nah, supaya warnanya itu tidak masuk ke dinding pori-pori dinding mortir ya. Jadi tujuannya seperti itu. Makanya harus dilapisi dulu dengan laktosum. Nah, baru dimasukkan rifampicin, digerus sampai homogen. Homogen itu apa? Homogen itu tercampur merata ya. Dan tambahkan sisa laktosum, gerus sampai homogen. Bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Nah, nanti diajarkan bagi menjadi 2 bagian sama banyak ya. Masing-masing bagian dibagi menjadi 5 karena mau bikin 10 kan. Dari tempat timbangan itu yang 1 bagian dibagi menjadi 5, yang 1 bagian jadi 5 ya. Kalau bikinnya 12 berarti masing-masing bagian dibagi menjadi 6. Oke. Bungkus lalu masukkan ke dalam pot plastik. Beri etiket putih dan label NI. Kenapa pakai label NI? Karena rifampicin termasuk golongan obat keras ya. Oke. Ini penyerahannya, wadah, pot plastik, etiketnya putih, labelnya NI, pronya Sheni, signanya 1 kali sehari 1 bungkus sebelum makan pagi ya. AC itu ya, AC itu antequenam. Ante itu artinya sebelum ya. Sama kayak kamu pernah kalau jam internasional pernah dengar 9 AM. AM itu ante meridian. Ante itu artinya sebelum, meridian itu matahari di tengah-tengah tuh meridian ya. Nah, sekarang kalau ini antequenam, ini dari bahasa Latin ya, artinya sebelum makan ya.
Ada lagi PC. PC itu pos. Kalau pos itu sesudah. Sama kayak PM. Post meridian. Oke. Nih ya. Ini baru lagi. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Karena rifampicin itu adalah antibiotik, berarti minumnya harus dihabiskan. Kenapa harus dihabiskan? Supaya si bakterinya itu tidak kebal terhadap, tidak resisten terhadap antibiotiknya. Ya, kalau bakterinya itu sudah kebal terhadap antibiotik, nah itu nanti lebih rumit lagi ya pengobatannya. Oke, ini sudah tadi. Oke, sekarang seri 4. Kita masuk ke seri 4. Di sini ada riboflavin 1 gram. Laktosanya 1 gram. MF pulp numero 10. Signanya 2 kali sehari. Pulp 1 PC. Ya. Tadi PC apa? Sesudah makan ya. Post Q6. Nah, ini bedanya dengan resep yang seri 3, tidak ada DTD. Kalau tidak ada DTD berarti tidak perlu dikalikan dengan jumlah bungkusnya ya. Jadi udah nggak usah dikalikan lagi. Yang ada di resep ya sudah, itu saja. Oke. Nah, ini kita usul dulu, maaf dokter. Nah, riboflavin itu dia termasuk golongan obat bebas ya. Nah, ini kegunaannya. Nah, ini perhitungannya. Perhitungannya riboflavin 1 gram. Jadi nggak usah dikalikan lagi. Udah, itu aja. Laktosumnya 1 gram. Jadi nggak perlu dikali-kali lagi karena tidak ada DTD. Dan ini penimbangan riboflavinnya juga sama, laktosumnya juga sama ya. Nah, ini pembuatannya. Masukkan sebagian laktosum, gerus sampai melapisi dinding mortir. Lalu masukkan riboflavin. Riboflavin ini juga berwarna, warnanya juga kuning. Nah, digerus sampai homogen. Dan tambahkan sisa laktosum, gerus sampai homogen ya, gerus sampai tercampur merata. Ini pembuatannya sama, hanya obatnya aja yang berbeda. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi. Nah, ini penyerahan. Wadahnya pot plastik, etiketnya putih, labelnya tidak ada karena riboflavin itu di sini di resep ini tidak ada obat keras. Lalu pronya Vicky, signanya 2 kali sehari 1 bungkus sesudah makan. Oke, nah sekarang tugasnya seperti minggu lalu ya, seperti pertemuan sebelumnya, kalian membuat jurnal praktek. Tapi saya lihat yang kemarin kirim tugas ke saya itu masih sedikit ya. Mungkin karena kalian tidak bisa upload ke Vclass ya. Oke, saya maklumi itu. Besok kalau misalkan kalian tidak bisa upload ke Vclass, saya akan berikan link Google Form. Saya akan berikan lewat WA linknya. Nah, nomor absen genap kalian membuat yang seri 3 ya. Lalu nomor absen ganjil yang seri 4. Resepnya jangan dirubah-rubah ya. Saya kemarin lihat ada yang merubah resepnya. Jadi paracetamol jadi apa ya kemarin, Cefixim apa-apa gitu ya. Nah, itu tidak perlu dirubah ya.
jangan dirubah. Oke, nanti setelah ya fotonya itu yang diupload, itu foto kalian sambil memegang tugas ya. Jadi muka kalian terlihat gitu supaya saya lebih bisa menghafal karena kita belum pernah bertemu. Lalu foto tugas itu satu, lalu foto tugasnya itu yang bagian depan dengan bagian belakang ya. Terus jangan dibuat kolase ya, foto-fotonya. Nah, terus ada tugas tambahan juga. Ada pertanyaan yang kalian harus jawab. Yang pertama adalah apa kepanjangan dari AC dan artinya ya. Lalu yang kedua, apa kepanjangan dari PC dan artinya. Yang ketiga, kenapa rifampicin diminumnya harus dihabiskan. Oke, sudah itu saja. Jangan lupa diupload ya. Boleh ke Vclass, boleh ke Google Form ya. Jadi enaknya gimana? Jadi diruningkan saja di grup. Kalau mau di Google Form semua. Jadi saya tinggal bukanya ke Google Form. Kalau mau di Vclass semua ya. Tapi karena di Vclass itu kemarin saya lihat masih belum sampai 10% yang mengirim tugas di Vclass. Jadi lebih baik ke Google Form aja ya, nanti saya berikan linknya. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.